Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 asumsi programatik pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniela Marsha Renata dengan NIM 24110315118. Saya dari kelas C semester 1 dan saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih. Asumsi programatik pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan program pendidikan sebagai guru. Strategisnya, peranan guru dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dapat dipahami dari hakikat guru yang selama ini dijadikan sebagai asumsi programatik pendidikan guru. Asumsi-asumsi tersebut adalah bahwa guru merupakan agen pembaharuan, berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek-subjek untuk belajar, bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar subjek didik, dituntut menjadi contoh subjek didik, bertanggung jawab secara profesional, meningkatkan kemampuannya, dan menjunjung tinggi kode etik profesionalnya. Selain ada pengertian asumsi programatik pendidikan, di sini juga ada pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan pembuatan mendidik. Demikian pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia dan membudayakan manusia, sehingga mampu mencipta, berkarya, berbudi baik bagi diri dan kehidupan di sekitarnya. Di sini juga ada unsur-unsur pendidikan. Dalam setiap proses pendidikan, tidak mungkin berjalan begitu saja tanpa ada unsur-unsur yang mendukung di dalamnya. Unsur-unsur pendidikan merupakan semua unsur yang harus ada di dalam proses pendidikan, yang kesemuanya merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan terarah, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, perlu kita ketahui apa saja yang termasuk unsur-unsur pendidikan. Adapun unsur-unsur pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia yang bisa mandiri dalam kehidupan pribadinya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta kehidupan yang beragama. Pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Yang kedua, ada peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat laki-laki dan perempuan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dasar hakiki diperlukannya pendidikan bagi peserta didik adalah karena manusia adalah makhluk susila yang dapat dibina dan diarahkan untuk mencapai derajat kesusilaan. Yang ketiga, ada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Secara umum, tugas pendidik adalah mendidik. Yang dimaksud pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, tutor, instruktur, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya serta secara langsung berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, penembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Orang yang berkualifikasi di dalam tenaga kependidikan adalah kepala sekolah, wakil-wakil atau kepala urusan, staf tata usaha, serta staf-staf yang lain. Dan yang keempat ada isi pendidikan. Di dalam isi pendidikan ada materi dan metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan dengan jalan yang sudah ditentukan. Dalam metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai kurikulum yang ditentukan. Macam-macam metode pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu metode dari sisi internal materi dan metode dari sisi eksternal materi. Metode pendidikan juga dapat digolongkan menjadi dua macam, dilihat dari sudut pandang kewajiban dan kegunaannya bagi pendidik.
Lalu ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Namun yang dimaksud di sini adalah alat pendidikan bukan media pendidikan. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Lalu ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Secara umum, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yang disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan kepribadian anak karena sebagian besar kehidupan anak berada di tengah-tengah keluarganya. Suasana edukasi yang dimaksud adalah orang tua yang mampu menciptakan pola hidup dan tata pergaulan dalam keluarga dengan baik sejak anak dalam kandungan. Begitu penting pengaruh pendidikan dalam keluarga, sehingga orang tua harus menyadari tanggung jawab terhadap anaknya. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, berencana, sengaja, dan terarah. Mulai dari tingkat kanak-kanak sampai dengan pendidikan tinggi didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat. Kondisi itu muncul karena keluarga dan masyarakat memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pendidikan. Tetapi tanggung jawab pendidikan anak seutuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Sekolah hanya meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diperoleh di lingkungan keluarga sebagai lingkungan pendidikan informal yang telah dikenal anak sebelumnya. Dan yang ketiga, ada lingkungan masyarakat. Secara umum, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam satu kawasan dan saling berinteraksi dengan sesama untuk mencapai tujuan. Dalam konsep pendidikan, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri, dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi. Baik buruknya kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan anggotanya, sehingga semakin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Pendidik di masyarakat adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendewasaan warga lainnya melalui sosialisasi lanjutan. Dasar pendidikan diberikan oleh keluarga dan sekolah. Selanjutnya, masyarakat memberikan pendidikan dalam lingkup yang lebih luas, termasuk di dalamnya pemahaman terhadap etika dan norma masyarakat. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.